Salam jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan kita hari ini. Terambil di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24, dan Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang kelima ayat 22 dan sampai 24, dan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita lanjut dengan Ibrani 11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jemaat yang kekasih, hari ini kita melanjutkan dengan tema Henok, iman yang diwujudkan melalui bergaul dengan Allah. Iman yang diwujudkan melalui bergaul dengan Allah. Jemaat yang kekasih, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus sampai pada satu titik di mana kita harus melihat hidup ini harus berbeda dengan cara pandang dunia. Kalau kita masih melihat hidup ini masih sama dengan cara pandang dunia, maka kita belum sampai kepada namanya paradoks kebenaran kekristenan itu sendiri. Kekristenan seharusnya tidak memandang dunia ini, memandang hidup ini sebagaimana dunia memandang hidup ini. Karena nilai kebenaran Allah itu pasti tidak sama dengan nilai yang ditanamkan di dalam dunia ini. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat dalam teks ini berkaitan dengan iman daripada Henok itu sendiri yang diwujudkan di dalam bergaul secara intim dengan Allah. Hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah berkaitan dengan iman ini adalah kita boleh sungguh lagi melihat bahwa orang yang beriman, dia memandang hidupnya bukan dari panjangnya hidup, tetapi dia memandang hidup ini dari isinya hidup itu sendiri. Saya ulang lagi, orang yang sungguh beriman, sebagaimana kita belajar daripada Henok, dari semua silsilah ini kita belajar bahwa hidup ini bukan masalah panjang atau pendeknya, tapi hidup ini masalah isinya. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saudara dan saya mulai memperhatikan silsilah ini dari Kejadian pasal yang kelima ini, kita menemukan bahwa Adam memiliki umur 930 tahun. Akhirnya matilah ia. Selanjutnya Yared juga memiliki umur 962 tahun. Maka catatannya adalah matilah ia. Tapi orang yang terpanjang umurnya adalah Metusalah, 969 tahun. Maka catatannya singkat, matilah ia. Tidak ada catatan-catatan tambahan di dalamnya. Catatan terpendek adalah maka matilah mereka. Tetapi
satu-satunya pribadi yang dalam catatan silsilah ini memiliki umur yang begitu pendek, yaitu Henokh. Henokh memiliki catatan umur 365 tahun. Tetapi di sini ada catatan bahwa ketika dia berumur 65 tahun, dia melahirkan Metusala. Tetapi di sana ada catatan-catatan tambahan bahwa dia masih bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dan dia berumur 365 tahun. Dia tidak ada lagi oleh karena dia diangkat oleh Allah karena dia bergaul dengan Allah. Saudara dan saya teliti, tidak ada catatan bahwa yang berumur panjang itu bergaul dengan Allah dan diangkat hidup-hidup ke surga oleh Allah sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau demikian, hidup bukan masalah panjang, tapi hidup itu adalah masalah isinya. Dan isi yang sesungguhnya kita belajar di sini adalah hidup bergaul dengan Allah. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa Tuhan bilang Henokh itu adalah pribadi yang bergaul dengan Allah walaupun dia memiliki umur yang terpendek? Kita boleh sungguh lagi melihat hal yang pertama yang kita lihat di dalam hidup yang menekankan isi, bukan hidup yang menekankan panjangnya hidup itu sendiri. Dia harus mulai, kalau dia mau bergaul dengan Allah, dia harus mulai dengan hal yang pertama yang kita harus lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa apa? Allah ada. Stop di situ. Jadi hal yang pertama yang merupakan catatan yang perlu kita melihat sebagai orang yang beriman, sebagaimana kita belajar daripada Henokh, adalah dia harus memiliki langkah pertama supaya dia bisa bergaul dengan Allah. Sebagai bukti dia beriman adalah dia harus sadar bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Dan saudaraku, pengertian Allah itu ada. Tidak hanya ada pada orang Kristen, tapi pengertian bahwa Allah itu ada pada semua orang. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena kita memahami bahwa semua manusia ketika dicipta, Allah menanamkan namanya bibit iman. Allah menanamkan namanya bibit iman. Dan ini dipegang dalam teologi reform, bahwa semua orang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika saudara dan saya mungkin melihat teologi reform hanya sebatas kedaulatan Allah yang di dalamnya ada predestinasi. Dan saudara dan saya mulai belajar tentang predestinasi, pemilihan itu sendiri. Dan saudara mulai berkata begini, loh, kalau saya sudah ditetapkan dari sononya untuk diselamatkan oleh Tuhan, yang lain mengalami reprobasi Allah, penolakan Allah. Kalau demikian, mengapa yang lain yang mengalami penolakan Allah itu harus bertanggung jawab kepada Allah dalam hidup mereka? Bukankah mereka sudah ditentukan untuk dibinasakan? Bukankah yang diselamatkan sudah ditentukan untuk diselamatkan? Nanti ini kita akan bahas lebih dalam pendalaman Alkitab. Tapi saya mau menyinggung ini supaya kita mengerti bahwa semua orang harus bertanggung jawab kepada Allah. Karena ketika semua manusia dicipta, Allah menanamkan bibit iman. Tapi bibit iman ini bukan iman untuk percaya, tetapi bibit iman ini untuk mengajarkan semua orang bahwa Allah itu ada. Maka semua orang memiliki potensi beragama. Saya ulangi kalimat ini. Semua manusia memiliki potensi beragama. Mengapa semua manusia memiliki potensi beragama? Oleh karena Allah menanamkan bibit iman yang membawa mereka mengerti bahwa Allah itu ada. Maka semua orang harus bertanggung jawab hidup ini kepada Tuhan. Karena semua orang di dalam hidupnya menyadari bahwa Allah itu ada. Bagaimana dengan ateis? Sebenarnya ateis itu sebenarnya dia juga mengakui adanya Allah. Mengapa? Kalau dia tidak mengakui adanya Allah, mengapa dia mempersoalkan keberadaan Allah? Karena ketika dia mempersoalkan keberadaan Allah, seharusnya dia tahu bahwa Allah itu ada. Baru dia mempersoalkan keberadaan Allah. Betul? Kalau Allah tidak ada, mengapa dia mempersoalkan keberadaan Allah?
Maka jemaat Tuhan yang kekasih, tidak ada satupun yang berani membohongi dirinya bahwa dia tidak tahu tentang Allah. Maka semua kita, percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Karena ada bibit iman yang Allah taruh dalam kehidupan kita. Untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Siapapun kita tidak akan pernah lari dari pengadilan Allah. Siapakah kita? Kita tidak akan pernah lari daripada hadirat Allah. Wahyu mengatakan ketika anak domba Allah itu datang dengan semua pasukan surgawi, dan orang-orang percaya menyambut dia di atas awan-awan. Kemudian mereka turun menghakimi dunia. Orang-orang yang tidak percaya ketakutan luar biasa. Mereka lari ke bukit-bukit batu. Mereka lari ke lubang-lubang batu. Di sana mereka mengikat dirinya. Dan mereka boleh katakan, kami mati, kami binasa. Karena kami akan menghadapi pengadilan Allah. Artinya apa? Saudaraku, semua manusia sudah ditaruh bibit iman. Bibit iman itu yang mengajarkan kita punya potensi beragama. Maka ketika kita masih bergantung kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada kita, itulah agama. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa hanya bergantung pada dirinya sendiri. Karena ketika kita lahir pun, sebenarnya kita sudah tidak bisa mengandalkan dirinya kita sendiri. Kita sudah bergantung kepada orang tua. Selanjutnya kita bergantung. Itu buktinya bahwa sebenarnya kita membutuhkan yang kuasa itu di dalam hidup kita. Nah, inilah potensi agama yang ada di dalam diri kita. Potensi membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Maka di sini dikatakan bahwa orang harus menyadari, orang harus percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi hal yang kedua yang tidak ada pada orang yang tidak percaya, kita akan lihat dalam Roma. Kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hal yang kedua, setelah Allah menanamkan bibit iman pada semua orang, maka semua orang punya potensi beragama. Maka hal yang kedua yang kita belajar adalah ada iman yang dari firman Tuhan. Kita boleh sungguh lagi meresponi keselamatan yang merupakan karya daripada Tuhan. Nah, iman yang kedua ini adalah iman yang hanya dikaruniakan bagi yang diselamatkan oleh Allah, bagi yang percaya kepada Allah. Karena percaya Allah ada, itu belum tentu untuk menyelamatkan, betul ya? Tapi percaya bahwa Allah menyelamatkan saya, Allah menebus saya, Allah menyelamatkan saya. Ini adalah iman yang dikaruniakan kepada semua orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Maka mari kita boleh belajar bahwa Henok tidak hanya memiliki iman, bibit iman yang hanya mengetahui Allah ada. Tetapi yang kedua adalah dia memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Dan lewat percaya inilah dia boleh sungguh lagi berkenan dan bergaul dengan Allah itu sendiri. Dan iman ini adalah iman yang spesifikasi hanya ada di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bersyukur saudara dan saya dikaruniakan iman ini sehingga kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita boleh belajar. Ketika saya beriman, saya percaya sama Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, iman itu bukan buatan saya. Tapi iman itu oleh karena muncul, oleh karena pendengaran akan firman Tuhan itu sendiri. Nah, orang yang bergaul dengan Allah, dia harus sampai pada titik yang kedua ini. Yaitu iman yang muncul untuk percaya kepada Tuhan oleh karena firman yang dia dengar. Sekali lagi, tanpa firman, iman yang menyelamatkan tidak akan pernah muncul. Tanpa firman, iman yang menyelamatkan tidak akan muncul. Mungkin banyak orang berkata begini, mari kita cari mujizat saja, karena lewat mujizat iman itu muncul. Kalimat itu adalah kalimat yang keluar daripada suara neraka. Saya ulangi kalimat ini. Kalau saudara berkata begini,
Mari kita cari mujizat. Nggak perlu firman Tuhan. Firman Tuhan nggak perlu dengar. Mari kita cari mujizat. Saya mau katakan, kalimat ini, suara ini adalah suara yang keluar daripada neraka. Mengapa saya katakan demikian? Ketika orang kaya dan Lazarus itu mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Orang kaya itu ada di neraka. Tiba-tiba muncul pikiran penginjilan dari orang kaya itu. Mengapa? Karena orang kaya mulai berpikir, aduh, aku menderita sekali. Aku nggak mau beberapa saudara-saudaraku di dunia itu harus mengalami penderitaan seperti saya. Kemudian apa kata orang kaya itu? Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus bangkit untuk menyampaikan berita ini kepada saudara-saudaraku. Suara itu muncul dari neraka. Harus bangkit. Lazarus harus bangkit. Karena dengan dia bangkit, saudara-saudaraku percaya. Tapi apa kata Abraham? Sekalipun Lazarus bangkit dari orang mati, mereka tidak akan percaya. Mengapa? Karena di sana sudah ada kitab para nabi dan sudah ada kitab Musa. Melalui kitab para nabi, melalui kitab Musa, mereka harus percaya. Maka mereka tidak mendapatkan tempat yang ditempati oleh orang kaya itu. Artinya apa? Mujizat tidak pernah membangkitkan iman. Mujizat tidak membawa kita untuk diselamatkan. Tetapi yang membawa kita untuk memiliki iman yang menyelamatkan hanya melalui firman Tuhan sendiri. Maka barang siapa tidak suka dengan firman, barang siapa tidak suka dengan firman, maka kita mempertanyakan sejauh mana iman itu sendiri. Karena iman yang sesungguhnya muncul bukan dari mujizat, tapi iman yang sesungguhnya muncul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Maka orang yang bergaul dengan Allah, pasti dia bergaul dengan firman Allah. Amin itu. Orang yang bergaul dengan Allah, orang itu pasti bergaul dengan firman Allah. Ketika gereja menyediakan firman, ketika seorang hamba Tuhan menyediakan firman, ketika pengurus gereja menyediakan firman, ketika jemaat menyediakan firman, maka saya percaya iman tidak akan pernah bertumbuh di sana. Karena iman yang sesungguhnya muncul daripada pendengaran akan firman Tuhan itu. Omong kosong kalau kita katakan begini, aku cinta Tuhan, tetapi realitanya kita tidak pernah cinta dengan firman Tuhan. Mari kita boleh belajar bagian ini, bahwa Henokh bergaul dengan Allah. Oleh karena dia tahu Allah itu ada. Dan yang kedua, dia mulai dengan bibit iman itu yang boleh sungguh lagi menerima keselamatan daripada Tuhan. Tapi tidak cukup di situ. Kita boleh sungguh lagi melihat. Yang ketiga, yang kita lihat dalam Filipi 2 ayat 12. Kita baca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang ketiga, orang yang bergaul dengan Allah tidak hanya tahu Allah itu ada, tidak hanya menerima keselamatan daripada Tuhan, tapi selanjutnya penekanan dalam Filipi 2 ayat 12, yaitu dia harus aktif mengerjakan keselamatan yang ada. Apa maksud daripada mengerjakan keselamatan? Apakah kita mengerjakan keselamatan supaya kita diselamatkan? No. Ini berbicara bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, selanjutnya kita harus mengisi keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengisi keselamatan yang ada? Yaitu bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan. Tapi di sana pun kita harus mewujudkan iman kita melalui perbuatan. Karena Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah apa? Mati. Kalau kita katakan kita orang beriman, tapi kita tidak punya perbuatan sesuai dengan iman kita, maka kita mempertanyakan, iman itu seperti apa? Karena apa? Iman harus diikuti oleh perbuatan. Kalau kita bilang kita beriman, tapi perbuatannya tidak ada, maka perlu
kita boleh sungguh lagi mempertanyakan tentang perbuatan kita. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, berkaitan dengan mengisi akan keselamatan ini sendiri, mengisi akan kemerdekaan Kristen itu sendiri, mengisi akan keselamatan itu sendiri, mari kita boleh belajar daripada Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 lagi. Mari kita baca sama-sama Ibrani pasal 11 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Jadi di sini kita melihat mengerjakan keselamatan itu berkaitan dengan upah yang Allah karuniakan bagi saudara dan saya. Dan ini paralel dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Hendaklah kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah kita tidak akan apa? Sia-sia. Jadi ketika kita mengisi keselamatan yang ada, kita sudah diselamatkan, kita mengisi keselamatan yang ada, otomatis di sana ada janji upah yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi saya rindukan supaya orientasi kita mengikut Tuhan, mengerjakan keselamatan itu, bukan orientasi ujungnya hanya upah, tapi orientasinya oleh karena kita mengasihi Tuhan, oleh karena kita menghormati Tuhan, oleh karena kita takut dan gentar terhadap Tuhan. Itu harus menjadilah dasar ketika kita bergaul dengan Allah. Kita bergaul dengan Allah tidak hanya mengenal Allah ada. Kita bergaul dengan Allah tidak hanya kita diselamatkan selesai, tetapi selanjutnya kita harus mewujudkan pergaulan kita dengan Allah melalui mengisi kemerdekaan atau keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Maka selanjutnya otomatis ada upah, ada jerih payah yang Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi poin yang pertama yang perlu kita lihat berkaitan dengan hidup bukan panjang, tetapi apa isinya. Maka di sini Henok isinya, karena dia tahu Allah ada, maka dia hidup tidak main-main. Yang kedua, dia tahu Allah ada, Allah sudah menyelamatkan dia, dan dia tidak main-main dengan pengorbanan Kristus, pengorbanan Allah. Dan selanjutnya, dia tahu Allah ada, dia tahu dia sudah diselamatkan, maka selanjutnya dia harus berlari-lari untuk mengisi akan setiap kesempatan-kesempatan hidup yang Tuhan berikan baginya. Saya mau katakan, waktu yang Tuhan berikan bagi kita tidak lalu begitu saja, tetapi waktu itu kita harus isi, karena kita hidup dalam dua hal tentang waktu, yaitu kronologis waktu, kronosnya waktu, tapi kita juga hidup dalam kairosnya waktu. Kita harus mengisi waktu itu dengan nilai-nilai kekekalan yang ada. Sambil kita mengisi, kita semakin bertumbuh dan bergaul dengan Allah, tapi di dalamnya pun Allah memperhitungkan upah di dalam kehidupan kita. Maka mari kita melayani tanpa memperhitungkan bagaimana penghormatan orang sama kita. Mari kita melayani tanpa memperhitungkan apa yang saya dapatkan daripada pelayanan saya. Mari kita melayani tanpa melihat sejauh mana orang melihat kita. Tetapi mari kita boleh melayani sebagai bukti kita mengisi keselamatan yang ada. Dan kita tahu Tuhan melihat semuanya, dan Tuhan memperhitungkan semuanya bagi kita. Hal yang kedua yang kita lihat dalam konteks ini, kita tidak hanya melihat lewat kesaksian hidup daripada Henok. Kita tidak hanya melihat betapa hidup itu bukan masalah panjangnya, tapi masalah isinya. Isi itu sudah bertobat atau belum? Saya sudah tahu Allah ada belum? Apakah saya sudah bertobat belum? Saya sudah terlibat dalam pelayanan Tuhan atau belum? Itu menjadi sebuah evaluasi, refleksi dalam setiap kehidupan saya, kita tiap-tiap hari. Tapi hal yang kedua yang kita boleh lihat lagi berkaitan dengan kondisi ini, iman yang diwujudkan melalui bergaul dengan Allah, tidak hanya melihat hidup, merefleksi hidup, bukan hanya dari panjangnya, tapi isinya. Tapi hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah berkaitan dengan hidup bukan awalnya ditentukan oleh awalnya, tetapi hidup ditentukan oleh akhirnya. Saya ulangi lagi, orang yang bergaul dengan Allah melihat hidup bukan dari awalnya, tapi dia mulai melihat akhir hidup saya itu seperti apa. Itu yang harus menjadi refleksi di dalam kehidupannya. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena kalau kita baca kembali lagi
dalam Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 5. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi di sini kita melihat hidup bukan masalah awalnya, tetapi hidup masalah akhirnya. Hidup bukan penting awalnya, tetapi hidup penting akhirnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena semua orang yang percaya maupun tidak percaya harus mengalami namanya awal hidup ini. Semua manusia mengalami harus awal hidup ini melalui kelahiran. Tetapi akhir daripada hidup itu menentukan kemana kita pergi. Dan bagaimana, apa yang kita bawa. Di sini dikatakan bahwa Henok memiliki kesaksian. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Mengapa dia memperoleh kesaksian? Karena semasa hidup dia tahu Allah itu ada. Semasa hidup dia sudah diselamatkan. Semasa hidup dia sungguh memberi hidup kepada Allah. Maka dia bergaul dengan Allah 300 tahun. Dan di dalam 365 tahun dia memiliki kesaksian hidup di sana. Ada isinya di dalam hidup. Tapi saya mau katakan, hidup yang memberikan kesaksian tidak hanya berhenti pada kita selesai hidup itu. Tetapi kesaksian hidup ini akan terus mengalir dalam hidup kita walaupun kita sudah tiada. Betul ya? Maka saya mau katakan, bukan masalah awal. Karena kita semua ini awalnya datang. Tetapi ketika kita datang tidak dengan isi sesungguhnya, isi apa yang kita bawa. Tetapi selanjutnya hidup ini harus kita isi. Dan isi yang dituntut di sana adalah hidup yang harus membawa kesaksian. Baik ketika kita masih hidup ataupun ketika kita sudah mati, kesaksian itu pun harus perlu ada. Buktinya apa? Henok sudah mati. Henok menjadi kesaksian bagi generasinya. Tapi Henok sudah mati. Tapi sampai saat ini hidup Henok tetap menjadi kesaksian bagi kita. Amin itu. Kalau hidup Henok tidak menjadi kesaksian bagi kita, tidak mungkin kita belajar tentang iman Henok sampai saat ini. Maka mari kita mulai belajar. Ada yang mengatakan begini, ketika kita lahir, kita menangis dan orang tertawa. Tapi marilah kita mulai hidup sedemikian rupa supaya ketika kita mati, orang menangis, tapi kita bahagia. Mengapa? Karena kesaksian hidup yang kita harus tinggalkan. Di mana lewat kesaksian itu menjadi berkat bagi generasi lepas generasi. Dan akhirnya orang boleh sungguh lagi mencontoh keteladanan hidup itu. Maka saya mau katakan, akhir hidup menentukan kesaksian apa yang kita tinggalkan. Bisa saja orang melihat, ketika orang mengingat orang ini, aduh, tidak usah dibicarain. Semasa hidupnya kita sama-sama sudah tahu seperti apa dia, gitu kan? Tidak usah ngomong, pikirnya minta ampun orang itu. Tidak usah ngomong, orangnya udah belum ngomong saja udah tahu belangnya. Itu kesaksian bukan? Kesaksian. Tapi kesaksian yang menentukan. Kesaksian yang tidak menjadi berkat. Tuhan tidak sudi hal itu ada di tengah-tengah kita. Tapi selanjutnya, kesaksian yang Tuhan mau. Ketika kita sudah tiada. Ketika orang melihat kita, aduh, orang itu. Ikuti teladan dia. Siapapun dia. Siapapun dia ketemu orang. Dia senantiasa senyum. Dia senantiasa kata shalom. Dia kadang-kadang membagi hidup. Dia berkorban luar biasa. Orang melihat kemuliaan Kristus ada di dalamnya. Mengapa? Mengapa? Karena dia punya iman. Iman diwujudkan melalui perbuatan. Perbuatan itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan setiap kali orang melihat hidupnya, orang diberkati melalui hidupnya. Maka walaupun dia sudah tiada, tapi kesaksian yang membangun, kesaksian yang boleh sungguh lagi menumbuhkan, itu muncul daripada seluruh perbuatan-perbuatan hidupnya yang lahir daripada iman itu sendiri. Maka saya mau katakan, bukan masalah kita lahirnya, tapi masalah setelah kita mati, kesaksian apa yang kita tinggalkan. Hal yang kedua, yang kita belajar dari sini, kita boleh sungguh lagi melihat
Henokh memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan ada, dia diselamatkan, dia sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Tapi selanjutnya, hal yang kedua, kita boleh sungguh lagi melihat kesaksian hidupnya. Tapi selanjutnya kita lihat dari poin yang kedua lagi dari bagian ini adalah dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 24. Mari kita lihat Kejadian pasal yang kelima ayat 24. Ayat 24, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh siapa? Allah. Kalau dia diangkat oleh Allah, tujuannya jelas kemana? Ke surga. Mari kita melihat lagi. Yudas. Kita tahu Yudas berapa pasal? Yudas ayat yang ke-14, 15, 16. Mari kita baca Yudas ayat yang ke-14, 15, 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi di sini kesaksian Henokh sendiri memberikan satu nubuatan tentang eskatologi, bahwa Yesus akan datang dan dia akan menghakimi. Dia datang dan beribu-ribu orang kudus, dan dia akan menghakimi orang-orang yang berdosa. Dan saudaraku, kalau dia berbicara tentang orang-orang kudus, berarti ketika dia mati, dia adalah orang-orang kudus yang akan datang bersama dengan Allah untuk menghakimi orang yang tidak percaya. Karena ketika Tuhan angkat dia dengan status dia berkenan pada Allah, karena dia bergaul dengan Allah, maka dia orang kudus. Tempatnya jelas bersama dengan Allah. Dan pada akhirnya dia akan datang bersama dengan orang-orang kudus yang lain. Mereka akan menghakimi orang yang tidak percaya. Saudaraku, kalau saudara baca Yudas, ada 7 macam orang yang akan dihakimi oleh orang yang kudus bersama dengan Tuhan. Ada 7 macam perbuatan yang saudara dan saya lihat di sana. Tapi dari 7 macam ini, kalau saudara dan saya kelompokkan, 5 itu berkaitan dengan lidah, 5 itu berkaitan dengan mulut. Mengapa Henokh berbicara demikian? Oleh karena pada zaman Henokh, dalam 7 generasi dari Adam sampai pada Henokh, Henokh menemukan karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-6, Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Maka manusia hidupnya penuh dengan dosa, dan hidup seperti ini harus menghadap pengadilan Allah. Pertanyaan saya, ketika kita mati, kita memiliki status sebagai orang kudus, ataukah ketika kita mati, kita memiliki status sebagai orang yang dihakimi oleh orang-orang kudus? Itu ditentukan selama kita hidup, dan batas akhirnya adalah kematian itu sendiri. Sekali lagi, saya mau katakan pada kita, bukan masalah lahirnya, tapi masalah akhir hidup. Apakah saya mati sebagai orang kudus, ataukah saya mati sebagai orang yang akan dihakimi oleh orang-orang kudus? Itu ditentukan bagaimana saya tahu Allah ada, bagaimana saya percaya pada Allah, dan bagaimana saya isi akan hidup ini. Nah, banyak orang berpikir tentang pengadilan Allah seperti pengadilan manusia, di mana semua orang akan menghadap Tuhan, dan di sana Tuhan mulai lihat, oh ini dosanya banyak, dosanya sedikit. Oh ini dosanya banyak, dosanya sedikit. Bukan itu maksudnya. Tetapi semua orang percaya bersama dengan Allah. Menghakimi orang yang tidak percaya, membuang orang yang tidak percaya bersama dengan setan itu ke dalam neraka. Sedangkan orang yang percaya menerima upah sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dalam keselamatan yang sudah dia terima. Maka saya mau katakan buat kita, bukan masalah panjangnya hidup ini,
Bukan masalah awalnya hidup ini, tapi masalah isinya dan selanjutnya. Akhir daripada hidup ini. Apakah akhir saya sampai akhir saya setia sama Tuhan atau tidak? Jadi bukan awalnya yang menentukan, tapi akhirnya. Amin. Mari kita boleh belajar menentukan satu hal. Saya tidak mau melayani Tuhan menggebu-gebu pada awalnya, sedangkan pada akhirnya Tuhan bilang aku tidak setia. Amin itu. Mari kita boleh belajar, mulai melihat hidup ini, merefleksi hidup ini, dan kita boleh menjalani hidup ini. Mari kita boleh belajar satu hal. Kita nggak tahu akhir dari hidup ini kapan, betul? Kita tidak tahu akhir dari hidup ini kapan. Maka hiduplah hari ini sebagaimana besok adalah akhir dari hidup kita. Maka mari kita hidup sungguh-sungguh. Mari kita sungguh lagi menyerahkan hidup kita untuk percaya pada Allah. Dan hidup jangan seakan-akan seperti Allah tidak ada. Allah itu ada. Dan kita harus sungguh-sungguh hidup percaya sama Dia. Dan sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia melalui setiap kesempatan hidup yang Tuhan bagi kita. Sekali lagi, bukan masalah awalnya hidup ini, tapi akhirnya hidup ini akan menentukan apakah kita mulai memiliki kesaksian yang baik. Baik ketika kita ada maupun ketika kita pergi. Sudah tiada. Dan yang kedua, tempat mana yang saya tuju? Apakah saya memiliki status sebagai orang kudus? Ataukah saya memiliki status sebagai orang yang akan dihakimi oleh orang kudus bersama dengan Kristus dan akan saya dibuang ke dalam api neraka? Itu ditentukan oleh saat ini, keputusan kita saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh sungguh lagi membawa kita untuk merefleksi hidup ini. Dan kita tidak boleh main-main dengan hidup ini. Kita tidak boleh main-main dengan setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak boleh main-main dengan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak boleh main-main dengan studi yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak boleh main-main dengan semua kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Karena semua orang akan berdiri di pengadilan Allah. Dan di sana kita tahu apakah saya punya status sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, ataukah saya sebagai orang yang akhirnya dibuang oleh Allah. Ditentukan oleh masa hidup kita. Mari kita hidup baik-baik. Yang mengenal saudara dan saya adalah kita masing-masing dan juga Tuhan. Kita refleksi hidup kita. Kalau ada yang perlu diselesaikan dalam hidup ini, selesaikanlah. Kadang saya sering kali mengatakan pada jemaat, kalau ada kebencian dalam hidupmu, jangan kau bawa-bawa itu. Karena kau nggak tahu besok kau mati, kau mati apa tidak. Siapa tahu besok kau mati, tapi kau mati masih bawa kebencian itu. Betul? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Tuhan tidak pernah rugi, karena Dia kudus adanya, dan Dia tidak pernah bergantung sama kita. Kalau masih ada hal-hal yang sulit kita selesaikanlah saat ini. Karena besok belum tentu kita masih hidup. Dan kita harus bawa itu untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa di hadapan